Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Alhamdulillah Baik. Pak. Pak. Oh ya. Alhamdulillah ya kalau baik semua. Di sini yang hadir ada 6 orang ya. Dari 10 orang berarti ada 4 orang yang tidak hadir. Tidak apa-apa ya, mungkin ada kendala jaringan dan segala macam. Karena memang kondisi seperti ini juga susah ya. Kita untuk selalu hadir seperti itu. Karena kondisi yang tidak terlalu memungkinkan seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang korosi ya. Pokok bahasanya tentang korosi seperti itu. Nah, mungkin alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Ketua Kelas, Saudari Nola, untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin. Terima kasih untuk Ketua Kelas yang telah memimpin kita semua dalam doa. Semoga dengan doa tadi kita dapat memperoleh berkah ilmu kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan materi, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah kita dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Kemudian yang kedua itu ialah dapat menganalisis cara mengatasi korosi. Kemudian yang ketiga itu dapat mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi seperti itu. Nah, untuk awal pendahuluan, seperti biasanya Bapak ingin bertanya dulu kepada siswa-siswa semua. Apakah kalian pernah melihat logam yang berubah menjadi penuh karat? Pernah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oh ya, rata-rata pernah ya. Seperti itu. Nah, kemudian benda-benda yang kalian lihat di sekitar kalian yang berkarat itu apa-apa aja? Seperti itu. Coba sebutkan masing-masing ya. Apa-apa aja yang berkarat? Uang Aku, logam. Pak. Paku, ya, uang logam. Terus? Pisau, Pak. Oh, Sendok, Pak. pisau, ya, benar. Ya, benar. Pada intinya yang disebutkan oleh siswa-siswa semua benar ya. Yang mana benda-benda tersebut yang berkarat yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian di sini pertanyaan inti yang merupakan pengantar kita ya ke materi kita ini. Pertanyaannya itu bagaimana kira-kira penyebab terjadinya karatan pada benda-benda tersebut? Ada yang bisa jawab sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut? Apa yang kira-kira menyebabkan logam-logam ataupun benda-benda tersebut berkarat? Gitu. Silakan. Karena terjadinya reaksi, Pak. Oh ya, terjadinya reaksi. Ada lagi? Sebutkan saja. Ada lagi yang ingin menyampaikan gagasannya atau pendapatnya? Tidak ada ya? Oh ya, kayaknya masih Proses pada elektrokimia, Pak. oh ya, proses elektrokimia ya, benar sekali ya. Ada benarnya juga ya, benar seperti itu. Oke, yang disebutkan oleh Nisa sama Nola tadi itu pada intinya merupakan salah satu dari penyebab karatan tersebut seperti itu. Nah, untuk lebih jelas dari mengenai penyebab terjadinya karatan ini, di sini Bapak ada materi ya, yang mana di sini di video YouTube ya.
Mungkin di sini tadi sudah Bapak sampaikan linknya ya di grup WA untuk tadi kepada Adit ya. Bisa di-share Ya, Pak. video YouTube-nya. Bisa kita lihat nanti ya. Kita amati videonya. Kirimkan lagi linknya, Silakan. Pak, di chat, Pak. Oke, bentar ya. Bentar. Linknya Bapak akan kirim ke room chat ini. Zoom. Bentar ya. Sebentar. Nah, ini. Silahkan nanti Adit ya yang bertugas untuk men-share video YouTube ini kepada teman-temannya. Yang lainnya kita sama-sama mengamati seperti itu. Ya, silakan. Gimana, Dit? Sudah ya? Ya, sudah. Ya, silakan diputar. Kita mengamati volumenya. Nah, di situ. Dilihat ya. Di situ memang bahasa Inggris ya. Nah, di situ mulai dari pipa ya seperti itu di situ digambarkan. Yang berisi air di dalamnya. Kemudian dia dikenakan oleh apa namanya itu salju ya, salju dan hujan seperti itu. Dan juga panas dari terik matahari. Sehingga itulah yang membuat pemicu dari perkaratan ataupun korosi yang terjadi pada pipa ya. Permukaan luar dari pipa tersebut dia jadi berkorosi seperti itu. Gimana, sudah ya videonya? Iya, terima kasih ya untuk Adit yang telah menayangkan videonya. Nah, Baik, Pak. dari video tersebut mungkin ada dari siswa sekalian yang mau bertanya, silakan bertanya ya, silakan bertanya. Bebas aja pertanyaannya, yang penting terkait dengan korosi tersebut seperti itu. Mungkin satu orang mungkin bisa bertanya kalau mungkin belum mengerti, tapi kalau sudah mengerti tidak apa-apa, tidak bertanya seperti itu. Gimana semuanya sudah mengerti ya terkait video tersebut? Penyebab terjadinya korosi tadi. Gimana semuanya? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, sudah. Syukurlah kalau sudah ya. Bapak tadi cuma ingin bertanya, ya, mempersilahkan yang bertanya itu yang belum mengerti. Tapi karena semuanya sudah pada mengerti ya, syukurlah seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih lanjut ya, untuk mengetahui informasi terkait dengan materi ini, kita bisa melihat ya PPT yang akan Bapak jelaskan berikut. Silakan Adit untuk men-share lagi PPT-nya. Oke. Dari awal. Halaman awal.
Ya, di sini korosi ya. Next, materi korosi. Selanjutnya. Nah, korosi itu ialah peristiwa perusakan atau degradasi material logam berakibat dari reaksi secara kimianya antara logam tersebut dengan lingkungan, seperti itu. Jadi korosi itu dia tidak terjadi hanya karena logam sendiri, tapi adanya reaksi seperti yang disebutkan oleh Nisa tadi ya, terjadinya reaksi seperti itu antara logam tersebut ya dengan apa? Yaitu dengan lingkungannya. Apa lingkungannya? Lingkungannya adalah seperti udara, angin dan sebagainya, hujan dan sebagainya, itu lingkungannya yang merupakan faktor yang mempengaruhinya seperti itu. Nah, kemudian Bapak tanya di sini ada yang tahu kandungan udara itu apa aja? Apa seperti itu yang lebih banyak dominannya seperti itu? Ayo, siapa yang Oksigen, Pak. jawab? Iya, oksigen. Ya, benar sekali ya, oksigen. Nah, jadi di udara itu oksigen. Jadi ketika benda-benda seperti pipa tadi bereaksi dengan yang namanya udara yang mengandung oksigen, sehingga nanti terjadi yang namanya oksidasi. Sehingga oksidasi itu mengakibatkan perkaratan seperti itu. Terjadinya peningkatan bilangan oksidasi sehingga terjadi yang namanya perkaratan seperti itu, atau senyawa baru. Senyawa baru tersebutlah yang disebut dengan hasil karatannya seperti itu, produknya. Nah, next. Nih fenomena oksidasi seperti itu, yaitu reaksi antara oksigen tadi dengan senyawa tadi seperti itu. Bisa dilihat di situ reaksinya, bisa dipelajari nanti. Next. Nah, juga dipengaruhi oleh tingkat keasaman seperti itu. Semakin asam suatu benda itu bersinggungan dengan asam, maka dia semakin cepat untuk teroksidasi dan dia juga tentu akan mudah berkarat seperti itu. Next. Nah, kemudian dipengaruhi juga standar induksi potensial ya, sama dengan juga tadi dengan yang sebelumnya tadi, bahwasanya semakin tinggi standar induksi potensial ini juga semakin mempercepat yang namanya proses oksidasi dan juga akhirnya berkarat seperti itu. Next. Nah, ini peristiwa korosi. Nah, di situ kita lihat peristiwa korosi itu ada beberapa senyawa itu seperti Fe, oksigen sebagainya seperti itu. Ketika Fe berikatan dengan oksigen sehingga dia akhirnya menghasilkan yang namanya biloxnya berubah seperti itu, sehingga dia makin tinggi teroksidasi dan akhirnya terjadilah perkaratan tadi. Next. Nah, di sini juga ada cara menghitung laju korosi, bisa dipelajari mandiri nanti. Next. Ya, ini juga peristiwa oksidasi dan reduksi juga bisa dipelajari nanti, dibaca sendiri ya materinya. Next. Ini masih lanjutannya. Next. Nah, juga dipengaruhi oleh standar elektromotif ya, tolakan standar elektromotif seperti itu. Dapat kita lihat di situ di tabelnya ya. Semakin tinggi standar elektromotifnya, maka dia semakin semakin susah ya untuk berkarat seperti itu. Tapi semakin rendah, maka dia semakin cepat untuk berkarat seperti itu. Next. Ya, next, tidak perlu kita pelajari itu. Next. Lagi. Ya, macam-macam korosi. Di sini macam-macam korosi banyak ya. Dapat kita lihat juga di situ. Ada terjadi pada pipa, ada pada logam, dan sebagainya. Bisa kita cari juga referensi lain nanti. Next. Ya, itu juga ya pada pipa tadi. Next. Nah, pencegahan korosi. Nah, pencegahan korosi di sini di gambar ini dia dengan menggunakan pita magnesium ya. Jadi magnesium itu dia, kenapa dia bisa mencegah korosi? Karena dia potensi reduksinya itu
standar potensialnya itu dia rendah. Sehingga dia tidak cepat berkarat seperti itu. Next. Next. Ya, next. Nah, ada degradasi-degradasi tadi ya, bisa kita baca juga, pelajari lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya mungkin Bapak jelaskan tentang ini. Sudah habis ya PPT-nya? Oke, terima kasih telah membagikan PPT-nya. Kemudian di sini setelah kalian melihat tayangan dari PPT tadi yang Bapak jelaskan dan juga tayangan video tadi maksudnya, di sini Bapak kembali menanyakan kepada kalian untuk memperkuat pemahaman kalian lagi, apakah kalian pernah melihat logam yang berkarat? Pernah, Pernah Pak. kan tadi? Ya, pernah. Kemudian benda apa saja yang kalian lihat tadi berkarat pada video-video tersebut, video dan PPT tadi? Pipa besi, Coba. Pak. Ya, pipa besi. Kemudian, Benda-benda yang berbahan logam, Pak. ya, benda-benda berbahan logam. Ada lagi yang mau bersuara? Oke. Apa? Oke. Ya, mungkin itu yang mewakili tadi dari teman-temannya. Benar semua yang disebutkan sama Adit sama Nisa tadi. Itu ada pipa besi, katanya ada juga logam, katanya logam-logam, seperti itu. Jadi itu ya yang berkarat itu. Kemudian kira-kira, nah setelah kalian melihat dari materi yang disampaikan, baik PPT maupun video tadi, apa penyebab dari perkaratan logam tersebut? Coba yang lain selain Adit sama Nisa, siapa yang bisa? Coba. Hujan, Ya, hujan. Apalagi? sinar matahari, Ya, sinar matahari. Benar sekali. Apalagi tadi yang di video? salju, Ya, salju. Kemudian? hmm, Dan dia bersinggungan dengan udara. Nah, udara yang mengandung oksigen seperti itu. Nah, jadi mungkin itu ya yang menyebabkan yang namanya korosi tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, pertanyaan keempat tadi di PPT tadi, untuk mencegah yang namanya korosi itu salah satunya dengan apa? Dengan logam apa? Perlindungan katodiknya dengan logam Magnesium, Pak. Iya, magnesium. Jadi karena logam magnesium tadi potensial reduksi standarnya kecil atau minus ya, minus 2 titik sekian. Jadi dia tidak mudah teroksidasi seperti itu, sehingga dia bisa untuk melindungi logam-logam itu agar tidak cepat berkarat seperti itu. Nah, Bapak kira semoga paham semua ya, paham semua dengan yang telah disampaikan. Nah, kemudian di sini Bapak akan kasih kalian waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit untuk mengisi apa namanya ini Google formulir. Bentar Bapak salin dulu linknya ya. Kalian isi ya, benar-benar diisinya. Ada 7 pertanyaan. Bapak kasih waktu 5 menit nanti. Bentar ya. 5 menit. Bentar. Nih. Iya. Nah, itu sudah ada sudah masuk ya di chatnya, room chat ini. Sudah, Pak. Ya, silakan diisi ya. Diisi yang benar, nanti Bapak cek di drive-nya Bapak. Gitu. Dikasih waktu 5 menit aja ini. Berarti sekarang 10.34, 10.39 ya, selesai ya. 10.39 selesai. Silakan diisi dulu.
sembari kalian mengisi Google formulir, Bapak sampaikan juga untuk lebih menambah ya keterampilan kalian terkait ini kan pembelajaran daring sehingga sulit untuk guru itu menilai yang namanya keterampilan psikomotorik. Nah, bagaimana untuk kami menilai keterampilan psikomotorik kalian? Jadi di sini kami itu Bapak akan membuat yang namanya tugas kalian yang akan dikumpulkan sebelum kita masuk di pertemuan kimia selanjutnya, yaitu kalian ditugaskan untuk membuat poster digital. Poster digital yang mana isinya itu tentang cara pencegahan korosi pada benda-benda di sekitar kita. Misalnya pencegahan korosi pada paku. Kita bikin posternya, misalnya bagaimana caranya kita bikin posternya seperti itu. Poster digital. Pada tahu poster digital kan? Sudah pernah lihat juga kan? Halo? Halo semuanya? Pernah, Pak. Oke ya, syukurlah kalau pernah ya. Jadi nanti bisa sambil kalau memang tidak bisa membuatnya dulu bisa cari tutorialnya seperti itu di YouTube, banyak aja itu cara membuat poster digital seperti itu. Jadi tadi silakan dicatat tadi yaitu tentang pencegahan korosi pada benda-benda di sekitar kita seperti itu. Dikumpulkan pada sebelum kita masuk pekan depan. Jadi sebelum masuk itu tugasnya harus dikumpulkan seperti itu. Secepatnya lebih baik. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi ya, kurang lebih 3 menit lagi untuk mengisi. Dijawab benar-benar ya. Nanti Bapak cek jawaban kalian. Nah, sembari kalian mengisi juga di sini Bapak sampaikan juga ya terkait penilaian kita ya pada pembelajaran daring ini untuk penilaian keterampilan tadi yaitu dengan menilai seperti keahlian membuat poster digital dan sebagainya ya terkhusus untuk materi ini seperti itu. Kemudian untuk sikapnya penilaiannya itu dengan melihat disiplinnya kalian ya masuk ke room ini seperti itu. Bagaimana disiplinnya kalian masuk ke room ini. Dan juga keaktifan juga seperti itu, keaktifan. Kemudian untuk pengetahuan mungkin Bapak nilai itu dari hasil kalian menjawab seperti kuis-kuis seperti yang di Google formulir ini seperti itu. Jadi itu yang akan menjadi penilaian. Ada 3 ya, penilaian, keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Ya, sisa 2 menit lagi ya waktunya untuk mengisi. Sisa 2 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sisa 1 menit lagi. Sudah, Pak. Oke, yang lain sudah selesai ya? Kalau selesai nggak apa-apa, kita nggak usah menunggu waktunya kalau sudah selesai. Yang selesai nanti coba raise hand, angkat tangan. Yang sudah selesai. Kan ada fitur raise hand itu di Google ini. Ya, ada masuk ya siswa 1 ini. Ya, Nola sudah kayaknya. Adit tadi ya, sudah katanya. Yarni sudah. Veronica sudah. Oke. Untuk yang lainnya Nina sama Anissa sudah ya? Sudah, Pak. Oke, Nisa sudah. Nina sudah. Kayaknya sudah ya, karena waktunya sudah habis.
Uh, Mungkin karena waktu kita juga mau habis juga, mau untuk jam pelajarannya seperti itu. Jadi semoga pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugasnya tadi diingat ya, yaitu untuk membuat poster digital tentang pencegahan korosi pada benda-benda di sekitar kita seperti itu. Terlebih untuk yang baru masuk tadi ya, untuk diingat tugasnya itu dikumpulkan sebelum kita masuk di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita menjelaskan pertemuan tentang reaksi redox ya, menjelaskan tentang reaksi redox seperti itu. Coba dipersiapkan nanti materi-materinya seperti itu. Ya. Baik, Pak. Ya, tetap semangat belajarnya semua, jaga kesehatan. Semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan baik ya, dengan efektif seperti itu, dengan kegiatan yang bermanfaat. Seperti halnya kuliah seperti ini kita masih bisa laksanakan seperti itu. Mungkin untuk mengakhiri diskusi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri. Ketua kelasnya tadi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya. Semoga memperoleh berkah semua ilmu kita. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian siswa-siswa semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak.